warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa ja'alana biha sawajatid dunya wa daris salam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu adzim. Qala aidan, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Shadaqallahu adzim. Bapak Ibu khusus pengurus Masjid Darussalam Nur Iman, Darussalam Nur Iman yang saya muliakan, mulai dari pembina, pengurus ketua-ketua sampai ke jajaran terbawah, khususnya bagian pembersihan ini yang luar biasa sehingga masjid kita ini selalu bersih. Kadang-kadang kan kalau kita mengucapkan salam, ya bagian pengurus yang bawah tidak pernah disebutkan Pak ya. Nah, ini saya sebutkan, terima kasih. Khusus seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling khusus sekali adalah jemaah ibu-ibu yang luar biasa hari ini, masih cukup ramai. Dan tak bosan-bosannya yang kami sayangi, nampaknya ada banyak remaja-remaja, dimana kalau di tempat lain remajanya hilang, ini ada beberapa orang remaja mau Pak dan Putri. Alhamdulillah, inilah yang menjadi harapan generasi tahun 2035, generasi emas di masa yang akan datang, yang menjadi harapan bangsa kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga salawat dan salam yang tak bosan-bosannya kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain mengucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu nikmat yang begitu banyak dirasakan pada hari ini, baik kesempatan dan kesehatan, terutamanya iman dan Islam. Tanpa iman dan Islam yang masih melekat dalam jiwa kita yang resah ini Pak, jiwa kita ini resah menghadapi kehidupan yang terus bergelombang, yang tidak menentu, yang begitu banyak menghadapi tantangan hari ini. Alhamdulillah kita bisa lalui satu persatu sehingga kita dapat memenuhi syarat di dalam sholat berjamaah. Insya Allah bisa kita ramaikan di setiap waktu, apalagi kaum bapaknya. Kenapa Allah mengingatkan innama ya'muru masajidallah man amana billah, gitu. Man amana billah, orang-orang yang beriman yakin kepada Allah, orang-orang yang memakmurkan masjid ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita kilas balik. Kalau biasanya ustaz-ustaz di awal tak pernah menyebutkan, di akhir tak pernah lagi menyebutkan surat Al-Baqarah 183. Tapi saya mengulang kembali karena sudah beberapa hari, sudah mau detik-detik akhir, saya ulang kilas balik. Kenapa kok surat Al-Baqarah ini saya munculkan lagi, ditambah dengan surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkanlah, orang yang beriman, selamatkanlah keluargamu dari siksa api neraka. Dalam beberapa hari ini kita sudah melaksanakan ibadah. Kita mengharapkan keridhaan Allah, kita mengharapkan ketakwaan Allah, kita mengharapkan maghfirah
maghfirah, di bulan yang penuh berkah, yang penuh dengan pengampunan ini. Ditingkatkan segala amal ibadah untuk menjadi orang-orang yang terpilih. Tentu kita tidak akan sendiri. Bapak Ibu tentu ingin menyelamatkan keluarga. Untuk bagaimana membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ini yang paling penting. Bagaimana caranya? Di dalam momentum bulan Ramadan ini ada momentum itu, waktu-waktu yang tepat membangun komunikasi di dalam bulan Ramadan agar kita punya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kita perhatikan diri kita setiap hari, setiap waktu. Kita sibuk, apalagi orang pasar. Entah yang di mana istri, entah di mana suami, entah di mana anak. Kadang-kala kumpul pun kita nggak bersatu. Yakin nggak Bu? Kita kumpul di dalam satu rumah, satu kursi, tapi kita nggak bersatu. Kenapa? Karena asik main HP masing-masing. Ya Pak? Ya enggak Bu? Asik dengan main HP masing-masing. Sang bapak main HP, ibu main HP, anak main HP. Tak ada terjalin komunikasi. Kemungkinan inilah yang bisa terjadi. Ada dusta di antara kita. HP digunakan, teknologi bagus, nggak salah. Cuma pemanfaatan yang kita manfaatkan ini yang kadang-kala tak tepat. Dalam bulan Ramadan ada waktu-waktu yang harus kita tinggalkan lah, agar bagaimana kita bisa komunikasi di dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Karena kita ingin menyelamatkan keluarga kita dari siksa api neraka. Menjalin komunikasi. Misal, contoh saat akan berbuka, Pak, kumpul anak-anak, mau masak apa hari ini? Sang suami bertanya, Pak, ya kan bertanya, oh istri putra saya, masak apa hari ini? Istri pun senang, oh iya ya Pak, oh iya ya Pak, oh iya sayangnya, masak apakah kita hari ini? Kalau masakan cinta bagaimana? Datang anak gadisnya, Ma, masak cinta yang bagaimana Ma? Ajari dong Ma. Ini biasa kan bapak-bapak kan dilayani kan. Sekali-sekali bapak-bapak juga melayani. Oh, istriku tersayang, aku bantu masak, aku bantu cuci piring. Ini komunikasi di dalam rumah terjalin. Tidak siapa lu siapa gue aja kan gitu. Coba hari ini kan sibuk sudah semua. Sang anak juga begitu sibuk dengan HP-nya masing-masing. Tinggalkan HP-nya. Nah, kumpul dah. Mulai habis sholat asar, kumpul kita masak bareng. Komunikasi itu terjalin. Karena keluarga sakinah itu adalah keluarga yang bahagia. Membangun keluarga yang bahagia adalah dengan bagaimana? Pertama adalah dengan komunikasi, sehingga tidak ada dusta di antara kita. Saling meluangkan isi hati, ungkapan masing-masing. Dengan demikian terjalinlah yang namanya keluarga mawaddah, keluarga yang penuh dengan cinta kasih, kepedulian, ada rasa berbagi, nikmatnya tercipta di situ. Jadi suasana keluarga yang begitu tentram. Dengan adanya keluarga yang tentram, keluarga yang penuh cinta kasih sayang akan menjadikan keluarga warahmah, sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang penuh dengan keberkahan
keberkahan, penuh kelimpahan rezeki. Ini dia. Kenapa kita bicarakan lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kau mensyukuri nikmatku, maka Allah akan tambahkan nikmat. Jika kamu mengingkari, maka Allah tubuhlah azab. Bagaimana menikmati rasa syukur? Tentu dengan bagaimana kita membangun keluarga kita sendiri, membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jangan kalau seandainya ibu punya masalah, terus kau sang bapak pun menyalahkan. Sedih hati pak. Kalau ibu-ibu udah tahu salah disalahkan, sedih hatinya, kecil hatinya. Tapi kalau begitu ada permasalahan menimpa si ibu, sabar saya, Allah masih memberikan cobaan bagi kita. Yakinlah Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan, karena di tiap kesulitan-kesulitan ada kebaikan, ada kemudahan. Benar-benar bahagia istri. Begitu juga sang bapak pulang dari kerja, bang dapat rezeki berapa? Nggak ada. Oh, inilah bang, nggak ada rezeki yang dibawa. Bagaimana? Kalau disambut, bang pulang, iya assalamualaikum, waalaikumsalam, pulang bang, iya, bikinkan minum ya bang ya, nah, sini dulu bang. Indahnya keluarga sakinah mawaddah warahmah tersebut. Anak kita tuh melihat, mencontoh kebaikan, tutur kata, komunikasi di dalam rumah tangga. Akhirnya anak kita pun dengan kata-kata yang elok, bahasa yang elok. Tapi kalau bahasa kita dengan istri pak, luar biasa ya Allah, entah apa yang kita sebutkan. Anak pun menyebutkan yang entah apa-apa juga. Kadang-kadang kita ajarkan anak dengan bahasa yang baik, yang santun pun, kalau di luar mendengar kata-kata yang buruk, anak kita mengikut. Akan tetapi kalau kita di dalam rumah tangga menggunakan bahasa-bahasa yang santun, insya Allah anak kita akan memiliki proteksi di dalam keluarga. Kenapa? Dalam keluarga sakinah mawaddah inilah kita membentuk karakter anak. Tanpa kita bisa membangun karakter anak dengan komunikasi yang baik, jangan harapkan anak kita ada yang soleh dan soleha. Hari ini kita lihat, kita perhatikan, banyak dari kita yang sebagai orang tua takut anak kita nggak berprestasi, takut kalau anak kita nggak sekolah di tempat sekolah yang favorit. Nah, lebih baik dia pilih SMA 1, semua ke SMA 1. Takut kalau di SMA 2. Padahal mau SMA 1, SMA 2 sama, SMK pendek, SMK terbaru, hidayah sama. Yang penting bagaimana kita membangun karakter anak, terutama bagaimana supaya kita mengajarkan anak kita ibadah. Lebih takutlah anak kita nggak sholat bu, daripada anak kita tak berprestasi. Kalau anak kita tak sholat, tunggu aja, tak terbangun komunikasi, maka jangan harap begitu kita sakratul maut sudah tua mengharapkan anak kita datang. Nah, datanglah omak rasa kisah kita. Nah, omongnya anakku mas, mendatangi kita lagi bu. Apalagi tahu kalau tak ada lagi warisan yang diharap dari kita. Akan tetapi kalau kita sudah mewarisi anak-anak kita dengan mental akhlak iman yang kokoh dan kuat, dia tahu orang tua, ibumu, ayahmu, ini adalah harta. Orang-orang yang mengurusi orang tuanya akan mendapat keberkahan dalam hidup.
hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Ini yang kadang-kala kita lupa menanamkan keimanan dan ketakwaan, akhlak bagi anak-anak kita. Kita mengejar untuk mereka mendapat ilmu pengetahuan, keimanan. Ini yang perlu kita introspeksi. Sudah sejauh mana selama 25 hari? 25 hari Pak ya? 25 hari atau 24 hari? Sudah sejauh mana kita mendekatkan mereka dengan Al-Quran, dengan sholat berjamaah? Hari ini kita lihat berapa anak kita yang masih keliaran keluar, tak pernah ikut sholat berjamaah, tak pernah ikut sholat yang wajib 5 waktu, apalagi sholat tarawih. Mari kita introspeksi diri kita agar kita memiliki keluarga-keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Insya Allah dengan memiliki anak-anak yang memiliki iman dan takwa yang bagus, anak yang soleh dan solehah, negeri ini pun melahirkan generasi-generasi yang luar biasa, sehingga menjadikan negeri kita negeri yang barakun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mari kita introspeksi, karena ini adalah tugas tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk menjadikan generasi yang akan datang, untuk menjadikan kita sebagai orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang selalu beruntung dan selalu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan bisa berkenan untuk merubah pribadi kita agar kita semua memiliki anak yang soleh dan solehah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.